sangat bahagia, bahagia, terharu dan sudahlah pokoknya campur aduk lah gitu. Saya tidak bisa karena mohon maaf nih dalam hati saya juga kayaknya kok apa ya mungkin gitu, apa ya mungkin gitu. Tapi ya alhamdulillah semua itu berkat kerja keras tim yang menurut saya dari sejak awal seleksi sampai dengan terpilihnya sekuat 20 orang sampai dengan kita bawa ke sana. Ini sudah menurut saya selama saya bawa timnas ini yang terbaik. Kenapa? Karena saya juga terlibat di dalamnya dan saya juga menerapkan standar. Artinya yang kita tentukan ini bukan hanya, mohon maaf nih, bukan hanya skill dan fisik, tetapi satu attitude, disiplin, mental terutama. Nah ini kan terbukti beberapa yang tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kriteria yang apa yang sama-sama sudah kita sepakati di tim pelatih, termasuk saya ada di dalamnya, ya kita keluarin. Karena nggak sesuai, karena kita tidak hanya memilih pemain yang berlabel bintang, tetapi kita menginginkan kriteria-kriteria yang kita butuhkan itu ada di situ. Alhamdulillah pemilihan 20 itu Coach Indra Safri luar biasa, tim pelatih luar biasa, semuanya saling kasih masukan dan semua saling mengisi dari semua sisi. Alhamdulillah hasilnya luar biasa bagus. Pak, sambutan supporter tadi Pak ngeliat itu Pak gimana Pak? Alhamdulillah kalau sambutan supporter tadi kita ngelihat, wah itu jadi sangat-sangat terharu gitu. Kok kayak begini ya luar biasanya kita, karena sekian puluh tahun kita juga tidak pernah mendapatkan emas itu kan, sehingga tadi euforianya supporter kayak begitu nyambut ke kita. Nah ini adalah bagian daripada energi positif bagi kami semua untuk bisa lebih giat lagi dan lebih baik lagi, khususnya timnas supaya lebih berprestasi. Siapa terkait dengan kronologis yang ada di Kamboja, boleh diceritain Pak boleh. insidennya seperti apa? Ya, jadi ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin teman-teman juga sudah banyak tahu bagaimana video realnya kayak apa kejadiannya. Jadi begini, saat kejadian itu ada peluit panjang dan kita menganggap bahwa pertandingan sudah selesai. Ternyata belum. Akhirnya pertandingan dilanjutkan, hanya sisa atau mungkin kelebihan lah. Saya lihat masih memang ada 0,0 sekian detik lah itu ya. Tapi akhirnya diteruskan dan terjadi gol. Itu betul-betul sudah down semuanya. Terus ditambah lagi ada selebrasi dari tim Thailand yang ke benchnya kita. Saya sudah sama sekali nggak mikirin soal selebrasi tim Thailand itu yang ke kita. Sama sekali saya nggak, karena saya benar-benar kaget gitu. Waduh, ini dalam bayangan saya bagaimana saya harus membangkitkan moral anak-anak gitu. Sementara saya hanya terpaku berdiri gini aja, mau lalu lalangnya orang dari Thailand yang di depan saya nggak menghiraukan itu semua. Oke, itu semua akhirnya selesai kericuan itu dan ada beberapa pemain dan official di kita di kartu merah. Oke, itu saya juga nggak begitu saya perhatikan. Terus kan ada jeda waktu tuh sebentar, ya kita motivasi betul anak-anak. Saya sama Coach Indra sama tim pelatih semuanya, termasuk para pemain cadangan, semua motivasi semua. Tadinya yang awalnya down betul, saya lihat Marcelino nangis, Ferrari nangis, semua tertunduk lesu, Fajar lesu. Wah, kita kan kaget itu. Wah ini cilaka ini. Kalau pertandingan kayak gini, dalam hati saya ini bagaimana cara membangkitkan. Tapi itu ada energi positif tiba-tiba muncul dan itu semua kita berikan. Wah saya teriaki betul, semua neriaki. Akhirnya anak-anak selang beberapa menit gitu langsung kompak berdiri semua, ayo bisa kita. Nah itu energi positif yang ada saat itu. Akhirnya terbukti hanya baru beberapa menit kan, 1,5 menit apa berapa itu tercipta gol. Nah itulah ada kejadian, saya mau ke depan mau sujud syukur gitu, tiba-tiba kalau tidak salah saya ngelihat ini kok ada yang kok rame-rame ada apa, tapi saya belum nggak ngira, kata lihat kok rame-rame kok ada Tegar yang dipukuli gitu. Saya datang baru mau memisahkan, maksudnya mau narik Tegar supaya nggak di ini, saya sudah langsung dihadang, dipukul saya
dipukul sini, ini nih, ini sampai bagian bibir bawah ini ya, sampai Pak, sekarang masih panjang loh, ini sakit ini. Dipukul, habis dipukul mungkin saya yang keras ya, saya nggak siap, saya memang nggak siap, saya hanya cuma sabar. Terus saya dipukul, habis itu saya terhuyung, terus ada kan 2 orang itu, habis itu saya ditarik jatuh lah saya tarik jatuh, kacamata saya ini lepas, saya cari ketemu, saya berusaha berdiri pun sudah sempoyongan, masih berkunang-kunang lah saya itu. Saya akhirnya mendekati kamera itu, saya bilang ini aduh ini pemukulan gitu. Sudah saya akhirnya udahlah saya mau ke bench karena masih terhuyung-huyung, ditolong dipapa sama Coach Eko, sama awalnya dibantu sama polisi Kamboja itu. Nah setelah itulah saya duduk di bench. Udah ya itulah yang terjadi. Jadi memang kalau menurut saya ini udah terbiasa di bench dan saya belum pernah mengalami situasi sulit seperti ini. Artinya pertandingan sebesar itu internasional kenapa harus main pukul gitu. Itu yang saya agak kecewa gitu ya. Bukan kecewa sekali waktu itu, tapi sudah saya pikir ini adalah ujian dan saya pikir ini adalah bagian daripada harus sabar gitu. Harus sabar karena saya selalu benar-benar pertandingan kemarin saya banyak doa aja karena ya saya mikir wah ini berat gitu. Udah setelah itu selesai pertandingan terus berlanjut, saya tetap selesai, saya udah agak enak, saya bantu teman-teman, coach dan yang lain motivasi anak-anak, akhirnya kita bisa menang. Dan itu setelah pertandingan saya cari yang mukul, nggak ketemu saya. Tapi saya juga minta maaf ke benchnya Thailand. Kenapa? Karena ya walaupun yang mengawali kejadian itu adalah teman-teman dari Thailand, tapi ya itu bagian sepak bola itu kan hanya 90 menit plus tambahannya kan begitu. Setelah itu selesai saya datang karena saya cari nggak ada. Di situ ada official banyak, ya saya minta maaf lah, intinya itu. Saya minta maaf duluan dan mereka juga ini ya gitu. Nah, terus selesai pagi ini selesai itu terus kita balik semua, saya merasa karena sudah menang ya sudah sakitnya udah lupa lah gitu. Udah nggak terasa lah itu sakit. Sudah balik di hotel, paginya sarapan pagi. Tiba-tiba yang mukul saya itu datang nemui, nangis, dia minta maaf. Ya sudahlah, saya PCI ya, football itu family itu kan. Udahlah ya, no problem, enggak masalah, sudah kita anggap ini selesai dan tidak usah dipermasalahkan kembali. Saya pun juga sampaikan ke teman-teman di federasi, sudahlah jangan dipermasalahkan, biar kalau mau mempermasalahkan federasi sana yang mempermasalahkan. Masa enggak tahu kejadian kayak begitu kok, kan jelas-jelas, dan itu bukan kita mengarang cerita dan itu real sesuai dengan karena itu live, jadi kan bisa tahu sendiri, jadi nggak perlulah kita harus membela diri karena itu faktanya ya memang seperti itu. Nah itu kalau katanya dengan kejadian insiden kemarin. Nah, di isu kan Pak AFC katanya mau menindaklanjuti, menginvestigasi soal kejadian itu dan kedua negara berpotensi mendapat hukuman. Saya kira kalaupun mau ada penyelidikan, investigasi berkaitan dengan kejadian itu, kalau kita kemungkinan insiden pertama itu juga mungkin nggak bisa disalahin. Kenapa? Kan dia datang ke tempat kita, gitu kan? Itu yang pertama ya. Kalau insiden yang kedua, itu memang Tegar datang, belum sampai di depan band, sudah ditarik, sudah dipukuli gitu loh. Saya kan nggak mungkin, saya naluri saya sebagai seorang polisi, ada orang dipukuli kan saya harus nolong gitu loh. Gitu. Saya kira kalau memang investigasinya ngelihat rekaman itu utuh, secara utuh pasti akan ketahuan siapa yang salah, siapa yang tidak. Saya kira bukan saya membela Federasi Indonesia, PSSI tidak, tapi bisa dilihat secara utuh kejadiannya seperti apa. Saya yakin kemungkinan kalau misalkan mau kena sanksi lebih berat pasti ke sana karena memang yang memulai sana gitu loh. Dan kita ini hanya defend aja dan kita nggak melakukan apa-apa. Ya memang kalau kita bicara soal salah benar ya nanti bisa dilihat seperti apa kalau memang itu benar-benar diinvestigasi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.